Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Maria Ulfa, NIM 5011902330, kelas 2J, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan UAS pengantar manajemen yang berjumlah 3 soal. Langsung saja soal pertama, yaitu dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Dalam perencanaan kita melalui 4 tahapan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tahapan yang kedua yaitu merumuskan keadilan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik yang dapat melalui komunikasi dalam organisasi. Tahapan yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan atau yang mungkin menimbulkan masalah. Tahapan yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahapan terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Ke soal yang kedua yaitu ada berapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan 4 teori. Yang pertama yaitu teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya. Kebutuhan manusia yang dibahas di dalamnya yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu seperti kebutuhan beberapa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan fisik ataupun psikis. Misalnya lingkungan yang bebas polusi, rasa aman dari kekerasan dan ancaman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Dalam hal ini, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Manusia adalah makhluk sosial sehingga tentunya membutuhkan orang lain di dalam kehidupan mereka. 4. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini biasanya ada setelah kebutuhan fisiologis, sosial, dan keamanan terpenuhi. Setiap orang tentunya ingin diakui dan dihargai orang lain. Kebutuhan yang kelima yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tertinggi. Biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang yang ingin memenuhi ambisi pribadi. Yaitu masuk ke teori yang kedua, yaitu teori motivasi McClellan. Teori motivasi ini adalah pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yang mana merupakan motivasi prestasi. Kebutuhan yang dalam teori ini, kebutuhan prestasi yang tercermin dari keinginannya untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. Yang kedua, kebutuhan afiliasi dan kebutuhan kekuasaan.
Kebutuhan ini dapat terlihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh atas diri orang lain. 3. Teori X dan Y, M. Gregor. Teori motivasi ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal. Teori X yaitu kebanyakan pekerja itu malas, tidak senang bekerja, bahkan jika bisa akan menghindari hal tersebut. Teori Y, ada beberapa anggapan dasar dalam teori Y. Yang pertama, usaha fisik dan mental yang kalah dilakukan manusia sama dengan kegiatan bermain dan istirahat. 4. Teori motivasi Herbrig. Teori ini sering dikenal sebagai teori dua faktor. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja atau tidak. Berdasarkan dua kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Motivasi di sini sebagai faktor dari sumber kepuasan kerja seperti prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3, yaitu pertanyaannya adalah, akhir-akhir ini pemerintah di berbagai dunia termasuk Indonesia sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan dan kerugian dalam segala bidang, dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintah di suatu daerah, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkup organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat ini? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Dalam motivasi yang saya berikan kepada staf maupun masyarakat, yaitu kita harus menyadari terlebih dahulu seperti apa penularan COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 menyebar melalui bersentuhan tangan, mulut, mata, hidung, dan kontak fisik langsung. Maka dari itu saya akan memberikan motivasi kepada masyarakat maupun staf organisasi untuk tetap menjaga jarak, selalu menjaga kebersihan, dapat dilakukan dengan sering mencuci tangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.